Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma dalam penyusunan tata letak, terutama untuk algoritma improvement yang bernama Pairwise Exchange Method. Ya, jadi algoritma ini merupakan algoritma improvement. Maknanya adalah bahwa untuk menjalankan algoritma ini membutuhkan suatu initial layout yang kemudian nanti kita akan cari adakah tata letak yang lebih baik dibandingkan inisialnya. Jadi inilah pendekatannya heuristik gitu. Memang penting atau perlu untuk dilakukan perhitungan dengan komputer, tetapi jika contohnya sederhana maka masih bisa kita lakukan kalkulasi secara manual. Ya, inilah contoh kasusnya langsung ya. Jadi di sini kita menggunakan suatu contoh ada 4 buah departemen, dan di sini kita sederhanakan bahwa bentuknya juga sama gitu ya, bersangkar dengan ukuran yang sama. Anggaplah ini satu satuan unit gitu ya. Satu satuan unit panjang lebarnya. Kemudian ini contoh kasusnya adalah contoh kasus yang single row gitu. Walaupun untuk algoritma ini tidak harus ya, tidak khusus untuk yang single row. Baik, kemudian di sini kita mengetahui selain ukuran ada juga flow ya. Yang berupa from to chart. Di sini contoh from to chartnya adalah flow between ya. Jadi antara forward sama backwardnya sama. Jadi 1 ke 2 itu 10 flow, 1 ke 3 15, 1 ke 4 20 dan seterusnya. Dan berikutnya adalah ini adalah matriks jarak. Maknanya adalah karena kita nanti analisis yang akan kita lakukan adalah menghitung nilai transportation cost-nya, atau pada formula sebelumnya kita memberi inisial Z, atau dalam contoh kasus ini nanti istilahnya transportation cost demikian gitu ya. Yaitu rumusnya adalah flow dikalikan jaraknya dengan asumsi biaya transportation atau biaya material handlingnya itu sama. Maka kita juga membutuhkan berapakah jarak antar departemennya jika tersusun dalam suatu susunan tertentu. Ya, ini contohnya initial layoutnya adalah 1, 2, 3, 4. Maka kita bisa cek di sini. Maka jarak departemen 1 ke 2 adalah dari titik pusat ke titik pusat adalah 1 satuan unit gitu ya. 1 ke 3 adalah ya tentu saja 2 satuan unit, 1 ke 4 adalah 3 satuan unit. Jadi informasi tentang flow dan jarak menjadi penting. Dan perlu diingat bahwa jarak antar departemen pasti akan berubah jika komposisinya berubah atau susunannya berubah, tetapi perlu diingat untuk flow adalah tetap. Ya, ini adalah langkah-langkah yang bisa langsung kita mulai dalam algoritma Pairwise Exchange Method ini. Baik, jadi kita akan mulai dari suatu iterasi ke 0, yaitu initial layout yang kita perlukan. Anggaplah yang kita tentukan di awal adalah urutannya adalah secara urut 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian iterasi berikutnya adalah kita perlu menukarkan secara urut gitu ya, 2 buah departemen yang berpasangan gitu ya. Jadi contohnya jika kita di sini ada 4 buah departemen, maka kita perlu menukarkan semua kombinasi yang mungkin. Contohnya di sini adalah 1 dan 2 ditukar, 1 dan 3 ditukar, 1 dan 4 ditukar posisinya. Kemudian juga ada 2 dan 3, 2 dan 4, dan 3 dan 4. Sehingga untuk contoh kasus ini, jika kita memiliki 4 departemen, maka ada 6 buah penukaran yang harus kita lakukan. Ya, kemudian kita akan ukur transportation cost-nya ya. Untuk penukaran pertama, yaitu jika 1 dan 2 ditukar berdasarkan initial layout ini ya, 1, 2, 3, 4, kita lihat 1 dan 2 ditukar, maka 2 berada di depan dan 1 berikutnya, maka urutannya menjadi ini 2, 1, 3, 4
begitu. Nah, kemudian dengan urutan 2, 1, 3, 4 kita menghitung flow dan distance-nya. Ya, flow dikali distance-nya. Kita lihat di sini angka 10 adalah flow ya. Dari 1 ke 2 kalau kita cek kembali slide ke sebelumnya ya. 1 ke 2 10, 1 ke 3 15, 1 ke 4 20. Jadi ini 1 ke 2, 1 ke 3, 1 ke 4. Namun jaraknya tentu saja berbeda ya. Dengan urutan 2, 1, 3, 4. Jadi departemen 1 dan 2 adalah 1, departemen 1 dan 3 juga 1 karena dia berhimpitan di situ ya. Kemudian 1 dan 4 adalah 2 satuan unit karena urutannya adalah 2, 1, 3, 4. Maka setelah itu kita kalkulasi semua flow kali jaraknya untuk semua data yang ada, maka kita mendapatkan hasil 105 untuk layout dengan urutan 2, 1, 3, 4. Berikutnya kita lanjutkan perhitungan untuk penukaran kombinasi 1 dan 3 gitu ya. Sehingga kalau 1 dan 3 berdasarkan initial layout ini ya, kita tukar, maka 3 berada di depan, kemudian 2, kemudian 1. Maka urutannya adalah 3, 2, 1, 4. Dan ini sama, maka kita hitung flow kali jaraknya. Tentu saja flow juga sama ya. Flow tidak berubah, tapi yang berubah adalah jaraknya karena urutannya berubah. Dan kemudian kita hitung semua, maka mendapatkan hasil untuk urutan demikian ya, tata letak yang seperti itu, maka dapat 95. Dan seterusnya untuk semua kombinasi penukarannya, sehingga kita akan dapatkan nilai-nilai demikian untuk iterasi yang pertama. Nah, setelah itu kita akan memilih suatu urutan atau tata letak dari urutan departemen ini yang memiliki nilai paling kecil. Jelas ya, karena inilah transportation cost, maka kita pilih nilai yang terkecil. Nah, nilai terkecil ini kita tahu bahwa di sini kita lihat urutan adalah 3, 2, 1, 4. Maka ini akan menjadi initial layout untuk iterasi berikutnya. Ya, inilah iterasi berikutnya dengan berdasarkan hasil perhitungan sebelumnya dengan tata letak 3, 2, 1, 4 yang nilainya kita sudah tahu ini adalah 95. Nah, kita akan lakukan penukaran kembali ya. Kita exchange lagi dengan urutan yang sama ya, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 4, tapi berdasarkan inisial yang baru. Sehingga sebagai contoh, kita mulai dari penukaran 1 dan 2, maka ini 1 dan 2 ditukar, ya, maka urutan 1 dan 2 bertukar sehingga menjadi 3, 1, 2, 4. Ya. Dan kita lakukan perhitungan kembali sama seperti tadi, kita akan dapatkan suatu nilai. Dan terus kita lakukan penukaran sekali lagi berdasarkan inisial yang baru, dan kita akan dapatkan nilai-nilai ini. Dan akhirnya kita pilih kembali suatu layout yang memiliki nilai paling kecil dari hasil perhitungan tersebut. Dan kita dapat nilai ini 90 dengan layout adalah 2, 3, 1, 4. Nah, di sini perlu dicermati ya. Jika hasil perhitungan yang baru ini nilainya lebih kecil dibandingkan inisialnya, maka perlu kita lanjutkan ke iterasi berikutnya, di mana layout 2314 menjadi inisial layout yang baru berikutnya. Ya, kita lihat di sini 2314 menjadi inisial layout berikutnya, tadi dengan nilai adalah 90. Dan sama, kita lakukan penukaran kembali dengan proses yang sama, tapi memakai dasar inisial layout yang baru. Kita dapatkan hasil perhitungannya, dan kita cari manakah yang paling kecil. Ternyata paling kecil adalah ini dengan layout 3214. Nah, namun kita lihat di sini ternyata hasil perhitungan ini nilainya tidak lebih kecil dibandingkan inisialnya. Nah, kalau demikian maka proses iterasi akan berhenti sampai di sini. Dan hasil yang terbaik untuk iterasi ini, maksudnya hasil improvementnya adalah kita pilih layout inisialnya, yaitu 2314 sebagai layout
yang lebih baik dibandingkan initial layout yang paling awal sekali, yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, di sini tentu saja ini bukan layout terbaik ya, karena kita bisa saja menemukan layout yang lain jika initial layout di awal kita juga ubah. Sehingga dengan mengubah-ubah initial layout di awal yang tadinya 1, 2, 3, 4 menjadi yang lain, maka mungkin saja kita bisa menemukan suatu urutan yang nilainya jauh lebih baik. Ya, demikianlah penjelasan tentang metode pairwise action method untuk algoritma improvement ini.